Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas Maya Fitria. Hari ini kami akan mempresentasikan ide proyek yang akan kami buat untuk proyek akhir. Anggota kelompok kami terdiri dari Vina Noviantika, Mauliza Yunita, Nona Zarima, Fahmi Ardiansyah, Nasrullah, dan Khairul Anwar. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, pemerintah telah menerapkan sistem belajar secara daring atau tidak ada tatap muka di sekolah antara pengajar dengan peserta didik. Hal ini dilakukan pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus corona di Indonesia. Media yang digunakan untuk pembelajaran daring ini seperti Zoom Meeting, Google Meet, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Namun, belajar secara daring ini dianggap kurang efektif karena masih banyak para peserta didik atau siswa yang malu bertanya ketika kelas sedang berlangsung. Oleh karena itu, dari kelompok kami menyediakan atau menawarkan sebuah aplikasi yang bernama Asnonim, di mana aplikasi ini adalah sebuah room chat dengan identitas yang tidak diketahui, sehingga siswa maupun mahasiswa yang malu untuk bertanya dapat bertanya di ruang chat ini tanpa diketahui identitasnya oleh orang lain. Di sini user yang digunakan itu ada pengajar dan pelajar atau siswa. Pengajar di sini yang menjadi sampel kami itu adalah Pak Ahmad, di mana Pak Ahmad ini berusia 27 tahun dan berprofesi sebagai pengajar. Pak Ahmad ini sudah menikah dan memiliki 1 orang anak. Pak Ahmad tinggal di Banda Aceh. Masalah yang dihadapi oleh Pak Ahmad ini ketika kelas daring ini adalah siswa tidak paham materi karena terkadang banyak jaringan yang tidak bagus atau putus-putus. Kemudian banyak siswa yang malu bertanya secara langsung di aplikasi Zoom atau aplikasi media lainnya yang digunakan untuk belajar secara daring. Kemudian banyak siswa yang masih malas bertanya, mungkin karena tidak paham materi atau masih malu. Kemudian guru tidak tahu apakah peserta didiknya ini paham dengan materi yang sudah diajarkan hari itu. Jadi goals-nya itu membuat mahasiswa paham dengan materi. Guru di sini dapat mengulangi atau bertanya kepada siswa bagian mana yang tidak dipahami. Kemudian membuat siswa mengungkapkan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Guru akan menjawab pertanyaan dari siswa yang tidak dipahami oleh siswa tersebut. Kemudian guru dapat menyarankan kepada siswa agar bertanya melalui aplikasi Asnonim agar siswa yang malu dapat bertanya di aplikasi tersebut. Kemudian user kedua itu ada Rizky. Sampel yang kami gunakan adalah Rizky, di mana Rizky ini berusia 16 tahun dan bekerja sebagai atau statusnya sebagai pelajar, siswa. Rizky ini belum menikah dan berdomisili di Banda Aceh. Masalah-masalah yang sering dihadapi oleh Rizky ketika belajar secara daring yaitu tidak paham materi yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian Rizky malu bertanya dan malas bertanya karena mungkin tidak tahu materi tersebut sehingga tidak tahu apa yang ingin ditanyakan. Jadi solusi yang ditawarkan adalah Rizky dapat menyimak atau mendengarkan materi yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian Rizky dapat menanyakan materi yang tidak dipahami kepada gurunya. Semisal Rizky masih malu bertanya di aplikasi Zoom atau media lainnya, Rizky dapat bertanya di aplikasi Asnonim secara anonim, di mana aplikasi ini tidak akan menampilkan identitas si Rizky. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah daftar aktivitas. Daftar aktivitas dari user yang pertama, yaitu pengajar atau guru. Aktivitas pertama yaitu mempersiapkan materi. Sebelum
memulai kelas, pengajar terlebih dahulu mempersiapkan bahan ajaran atau materi yang akan diberikan kepada peserta didik. Aktivitas kedua yaitu memulai kelas. Setelah semua bahan ajaran atau materi sudah dipersiapkan dan telah masuk waktu mengajar, pengajar akan memulai kelas dengan memberikan salam pembuka sebagai tanda mulainya proses pembelajaran. Aktivitas ketiga yaitu absensi. Pengajar kemudian melakukan proses absensi terhadap siswa yang hadir pada kelas online tersebut dengan memanggil nama siswa satu persatu. Aktivitas keempat yaitu memberikan materi. Setelah absensi selesai dilakukan, pengajar akan memberikan materi dengan menjelaskannya kepada peserta didik. Aktivitas kelima yaitu tanya jawab. Setelah materi selesai dijelaskan, pengajar akan membuka sesi tanya jawab terhadap materi yang dijelaskan. Kemudian, aktivitas terakhir yaitu mengakhiri kelas. Setelah jam mengajar selesai dan waktunya sudah habis, guru akan menutup dan mengakhiri kelas tersebut. Selanjutnya adalah daftar aktivitas dari user yang kedua, yaitu siswa. Aktivitas pertama yaitu mempersiapkan bahan. Sebelum memulai kelas, biasanya siswa akan mempersiapkan bahan-bahan pendukung yang dibutuhkan untuk mengikuti kelas online, seperti laptop, HP, buku, pulpen, dan juga kuota internet. Aktivitas kedua yaitu menjawab salam. Siswa akan menjawab salam dari guru sebagai tanda mulainya proses belajar. Dan siswa juga akan melakukan absensi kehadiran dengan menjawab hadir saat guru memanggil nama mereka. Aktivitas ketiga yaitu mengikuti pelajaran. Siswa kemudian menyimak materi yang dijelaskan oleh guru dan akan mencatat hal-hal penting dari materi yang sudah dijelaskan. Aktivitas keempat yaitu tanya jawab. Ketika guru membuka sesi tanya jawab, siswa akan bertanya mengenai materi yang belum dipahami. Kemudian aktivitas terakhir yaitu kelas selesai. Setelah jam kelas selesai dan waktunya udah habis, siswa dapat keluar dari kelas online tersebut setelah guru menutup kelas tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada daftar masalah. Daftar masalah ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tinggi, ketika para siswa ini tidak memahami materi yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian yang kedua ada sedang, ketika para siswa ini malu untuk bertanya secara langsung ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian yang ketiga ada rendah, ketika para siswa ini sudah tidak memahami materi dan malu untuk bertanya secara langsung ketika pembelajaran berlangsung, menjadi membuat para siswa ini malas untuk bertanya lagi. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada vision. Vision ini terdiri dari ide-ide kami yang selanjutnya ada vision. Yang pertama, siswa mengajukan pertanyaan menggunakan aplikasi mobile Asmanim. Yang kedua, siswa mengajukan pertanyaan menggunakan aplikasi mobile privat yang hanya terhubung antara pengajar dan siswa yang bertanya. Yang ketiga, siswa mengajukan pertanyaan melalui website dan dapat mengirimkan pesan khusus kepada pengajar. Yang keempat, siswa mengajukan pertanyaan menggunakan aplikasi yang menyamarkan nama saat Zoom dengan menghubungkan aplikasinya pada Zoom. Yang kelima, dosen menggunakan aplikasi mobile untuk menyuruh masing-masing siswa memberikan pertanyaan dalam waktu real time. Dari kelima ide ini, kami memilih ide pertama sebagai aplikasi yang akan kami buat, yaitu siswa mengajukan pertanyaan menggunakan aplikasi mobile Asmanim. Aplikasi ini merupakan aplikasi mobile yang dibuat untuk para mahasiswa agar bisa bertanya kepada dosen dengan anonim secara real time. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Ardiansyah, NPM 18.111.01.0061. Di sini saya akan menjelaskan tentang daftar aktivitas aplikasi. Yang pertama ada daftar aktivitas pengajar.
Yang pertama, pengajar akan masuk ke dalam aplikasi. Pengajar akan masuk ke dalam aplikasi dengan cara menggunakan email. Yang kedua adalah membuat room chat kelas. Pengajar akan membuat room chat kelas dan akan mendapatkan kode. Kemudian kode tersebut akan dibagikan kepada murid agar bisa masuk ke dalam room chat tersebut. Nomor 3 ada menjawab pertanyaan. Pengajar akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh siswa. Yang keempat, keluar dari aplikasi. Setelah menjawab pertanyaan dari siswa, pengajar akan keluar dari aplikasi. Selanjutnya ada daftar aktivitas dari siswa. Yang pertama, masuk ke aplikasi. Siswa akan masuk ke aplikasi dengan cara menggunakan email. Yang kedua, masuk ke room chat kelas. Siswa akan masuk ke dalam room chat kelas menggunakan kode yang telah diberikan oleh guru tersebut. Yang ketiga adalah memberikan pertanyaan. Siswa akan memberikan pertanyaan kepada guru dan akan dijawab oleh guru tersebut. Keempat, ada keluar dari aplikasi. Siswa akan keluar dari aplikasi setelah guru menjawab pertanyaan dari siswa tersebut dan siswa lebih mengerti akan materi. Sekian, terima kasih. Oke, lanjut dengan wireframe-nya. Di sini udah ada tampilan login dari aplikasi nanti. Di aplikasi ini nanti ada fitur untuk buat akun. Kita bisa bikin akun untuk login pertamanya. Setelah kita login, kita masukkan email, password, dan konfirmasi password. Setelah itu kita klik selesai dan akan muncul pilihan menu mahasiswa atau dosen. Kita pilih mahasiswa untuk uji coba pertama ini. Nah, akan muncul kode kelas. Kode kelas ini nantinya akan diberikan oleh dosen yang membuat kelas. Setelah itu kita masuk, akan muncul tampilan seperti ini dan kita bisa mengetikkan pesan seperti biasa. Kita langsung bisa bertanya jawab dengan dosen tersebut. Kemudian kita ingin keluar, sudah disediakan menunya. Kemudian kita akan login sebagai dosen. Kita akan masuk. Nah, dan kemudian ada history dari chat yang udah pernah ada sebelumnya, supaya chat itu nggak terhapus. Jadi mana tahu ada hal-hal yang penting dalam chat itu nanti bisa dibuka kembali oleh mahasiswanya. Nah, gitu dibuka chatnya akan muncul tampilan chat yang udah pernah diketik sebelumnya. Ketika kita ingin bikin chat baru, kita bisa pilih mahasiswa atau dosen. Kali ini kita pilih menu dosen, maka akan tampil nama kelas dan kode kelas. Kode kelas akan diisi secara manual dan nama kelas juga diisi secara manual. Kita klik masuk, otomatis kita akan membuat sebuah kelas baru. Nah, sama seperti tadi tampilannya. Kemudian kita kembali akan muncul ruangan chat, list room chat. Kita keluar habis, maka akan tampil lagi halaman loginnya. Sekian dari saya, terima kasih.